Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Terus berupaya kabur dari razia, pengendara sepeda motor di Samarinda terjaring di pelataran rumah warga. Petani di Sambutan Samarinda kini semakin optimis setelah disediakan penyemprot. Barang bekas berbentuk plastik berhasil menjadikan seorang warga di Malinau, Kalimantan Utara sebagai eksportir. Pengendara motor tanpa mengenakan helm ini berupaya menghindari razia dengan berbelok ke sebuah gang. Lokasi kejadiannya di kawasan Jalan Gatot Subroto, Sungai Pinang, Samarinda, Kamis sore. Akan tetapi upayanya tersebut tidak membuahkan hasil. Pengendara ini tersudut di jalan buntu. Meski sempat berdalih hendak membeli makanan, namun pengendara ini tetap harus ditilang. Itu karena ia berkendara tidak mengenakan helm dan melawan arus lalu lintas. Bukan pacar. Cuman dia mencari makan kan. Terus? Cuma ya karena panik aja. Panik. Kan. Jadi masuk situ punya gang, tahu rumahnya? Ya. Jadi bukan rumahnya di situ. Jadi kenapa bisa masuk ke dalam? Jadi diputar-putar kayak apa? Ada jalan keluarnya? Oh, bukan rumah tadi, rumah B? Bukan rumahnya Budi lain? Rumahnya siapa tadi didatangin? Loh, jadi siapa di parkiran tadi siapa? Di rumah di dalam? Dari teriakin sama orang? Kasat Lantas Polresta Samarinda menyatakan, razia ini merupakan bagian dari operasi Patuh Mahakam 2025. Pada razia kali ini terdapat 35 kendaraan yang terjaring. Hari ini kami melaksanakan penindakan dan terdapat 35 pelanggaran yang kami tilang, di mana ada 20 yang kami tahan STNK-nya, kemudian 1 SIM, kemudian ada 14 kendaraan roda 2 yang kami tahan. Untuk kendaraan yang ditilang rata-rata roda 2, itu pelanggarannya apa, Nak? Untuk pelanggaran terbanyak adalah melawan arus ya, karena ini sistem satu arah di jalur jalan ini, tapi masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara roda 2 dan ada juga pelanggaran helm. Kendaraan yang terjaring ini diangkut ke pos Meranti Satlantas Polresta Samarinda. Kendaraan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik jika sudah menjalani sidang di pengadilan dan membayar denda. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan mahasiswa di Tarakan mendatangi Mako Polres Tarakan Minggu siang. Kelompok yang menamakan diri Gerakan Cipayung ini menuntut polisi lebih tegas dalam tugas. Tuntutan tersebut disampaikan menyusul maraknya peredaran gelap narkotika di lingkup kepolisian. Para mahasiswa meminta agar oknum polisi yang terlibat perkara hukum, terutama perkara narkoba, agar dijatuhi hukum berat. Ini harus dilakukan agar citra polisi tidak rusak oleh sikap dan perilaku oknum polisi tidak bertanggung jawab. Selain itu, sikap tegas itu diyakini akan mampu menjaga kepercayaan publik kepada polisi. Menguji keseriusan bapak-bapak. Sepanjang tahun 2024, sekitar 140 personil Polda Kalimantan Utara itu melakukan pelanggaran disiplin ataupun etik. Kemudian juga pada Juli 2025, 4 anggota Polres Nunukan yang baru-baru terjadi, bahkan kasat res narkobanya itu terjaring dan diduga bertindak dan juga diduga ditangkap oleh Mabes Polri karena dugaan
penyelundupan narkoba. Di Polda Kaltara sendiri masih banyak personel-personel yang tidak taat hukum. Bagaimana kita, masyarakat umum, ingin percaya kepada polisi, sedangkan polisinya sendiri banyak melakukan penyelewengan hukum. Begitu. Menanggapi keinginan mahasiswa, Kapolres secara tegas menyatakan jika pihaknya sudah melakukan upaya pemberantasan jaringan narkoba, dirinya juga tidak akan segan menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terindikasi terlibat peredaran gelap narkoba. Jadi dari yang mereka sampaikan tadi ada beberapa poin ya isinya yang memang ini juga menjadi koreksi ataupun saran masukan kritikan yang sangat bagus buat kami Polres Tarakan untuk bisa lebih berhati-hati lagi, yang lebih profesional lagi dalam melaksanakan tugas khususnya pelayanan kepada masyarakat. Apalagi memang Pulau Tarakan ini cukup rawan ya untuk aksi peredaran narkotika, di mana juga kita juga sudah berulang kali pengungkapan. Meskipun memang kami juga terus menekankan secara internal jangan sampai ada yang terlibat. Puas menyampaikan orasinya, masa akhirnya membubarkan diri. Unjuk rasa ini berjalan aman dan lancar meski sempat diwarnai aksi pembakaran ban bekas di depan Mako Polres. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Saluran pembuangan air di wilayah Wonorejo, Balikpapan Utara inilah yang jadi sasaran Wakil Wali Kota saat melakukan sidak Sabtu sore. Aliran air yang berasal dari Waduk Wonorejo itu jadi perhatian Pemkot menyusul banjir yang kerap terjadi di kawasan Wonorejo. Dari sidak ini, Wakil Wali Kota menyatakan aliran air dari waduk sudah lancar dan bagus. Untuk memastikan sebab terjadinya banjir, mereka akan memeriksa aliran air di kawasan perumahan sosial di Batu Ampar. Wakil Wali Kota juga mengimbau kepada perangkat pemerintah, mulai dari camat, lurah, RT hingga warga, untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Memang ada keluhan warga kalau banjir yang kemarin curah hujan juga cukup tinggi, hampir 190 ya, 92. Itu ternyata sudah ada sebagian yang terkena. Saya juga mengharapkan untuk RT, lurah untuk tetap melakukan gotong royong kebersihan lingkungan ya, yang berkaitan dengan saluran-saluran yang ada di sekitar kita. Tapi kalau untuk yang besar ini, saya pikir ini juga cukup sudah efektif ya. Pintu airnya juga sudah berfungsi, ada spillway juga. Spillway ini adalah untuk kontrol apakah banjir itu melewati batas maksimal. Ya, ada tampungannya dan saya lihat juga konstruksinya juga masih baik. Hanya mungkin yang hubungannya ke dinas sosial ya. Atau apa ya? Bukan. Perumahan sosial itu yang ada di Batu Ampar. Itu aja. Kalau di sini kayaknya udah arahnya udah baik. Langkah lain yang akan dilakukan pemerintah kota untuk mengatasi persoalan banjir, yakni dengan memperluas areal Waduk Wonorejo. Ini dimaksudkan agar daya tampungnya bertambah dan genangan di permukiman menjadi berkurang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pulau Derawan di Kabupaten Berau sejauh ini masih jadi destinasi andalan wisata. Akan tetapi kondisi pulau ini kini terancam menyusul abrasi yang terjadi. Untuk mengurangi ancaman tersebut, pemerintah kabupaten memiliki rencana untuk membangun pemecah gelombang. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menangani abrasi. Mendapat kabar seperti itu membuat pihak kecamatan lega. Mereka berharap rencana tersebut segera direalisasikan. Gerak cepat ini dinilai penting agar pengikisan bibir pantai tidak semakin meluas. Dengan adanya pembangunan penanganan abrasi di Kecamatan Pulau Derawan, ya, di Kampung Tanjung Batu ya sangat kami harapkan kalau bisa tahun ini bisa direalisasikan, karena kita ketahui di sana abrasi itu sudah
parah karena sudah ketinggian itu sudah mencapai 1 meter dan jarak tahun 2012 itu sampai sekarang sudah 20 meter ke pantai, ke darat. Terimbas kepada 2 bangunan sudah. Pulau Derawan merupakan wisata bahari unggulan yang dimiliki daerah ini, sehingga untuk menjaga kelestariannya penanganan abrasi harus menjadi prioritas. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.